dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Semarang, NIM 431022089. Saya mengajar di SMK Cordova Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja di kelas 11 farmasi dengan materi cara penggunaan obat pada pasien. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh salah satu teman kalian, Mas Erlangga. Bisa dipimpin doanya. Duduk siap berdoa mulai. Bismillah. Amin. Oke, saya absen terlebih dahulu. Apakah ada yang izin? Ya. Andrea Vita? Andrea Vita? Anggita? Jihan? Riko? Rini Lestari? Risma? Royhana? Di semua ya? Ya, jadi saya mau mengingatkan lagi pada kalian bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, apalagi kalau kita di luar rumah. Kemudian kita sebagai siswa-siswi di SMK kita harus membiasakan 5R. Apa itu 5R? Prima, bersih, rapi, rawat, rajin. Supaya kita bersemangat pada siang hari ini, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Ingat ya? Semangat pagi.
sampai cara penggunaan ya. Kemudian apakah ketika ke apotek kalian mendapatkan informasi tersebut? Ya, ada yang enggak? Ketika tidak bertanya maka kita juga tidak diberi penjelasan. Itu juga pembelajaran kita pada hari ini, yaitu supaya kita bisa menganalisis informasi yang harus kita sampaikan kepada pasien. Yang mana kalian kan mau PKL, jadi nanti ketika PKL kita tahu bahwa kita ngasih informasi apa saja kepada pasien. Kemudian cara penggunaan obat itu yang bagaimana, terutama di pertemuan ini yaitu obat sirup kering dan obat insulin. Selain cara pakainya yaitu juga penyimpanannya. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada pasien. Kemudian itu manfaatnya apa sih? Kalau kita bisa tahu ilmu tersebut, nanti pasien bisa percaya dengan kita. Oh, sama Mbak ini dia tahu cara informasi obat, cara penggunaan obat. Saya beli apotek itu. Jadi ada rasa kepercayaan dari masyarakat kepada diri kita, gitu ya. Kemudian untuk jenis penilaian pada hari ini ada 3 jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, meliputi teliti, kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran. Ya, yang mana nanti kita nilai ketika kalian kerja kelompok. Kemudian pengetahuan, bahwa habis semua. Ya, nanti kita bermain kuisis ya. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan. Di sini nanti kalian praktek maju role playing. Ini sudah saya sediakan kursi dan alat peraga. Jadi nanti kalian ada yang berperan sebagai tenaga farmasi, apoteker, dan pasien. Kemudian ini ada video. Saya putar. Ini efek karena apa tadi? Kekurangan kebanyakan dosis ya. Kebanyakan dosis bisa menyebabkan pusing, betul ya. Jadi kalau kita salah tahu akibatnya fatal. Kemudian apa itu? Jangan suntik dosis tinggi atau jangan menyuntik 2 dosis sekaligus. Suntik insulin di sembarang tempat. Padahal kalau nyuntik insulin harusnya di mana? Di bagian yang bermanfaat. Dari video yang sudah saya tampilkan tadi, kesalahan pasien dalam menggunakan insulin itu apa saja? Ada yang jawab? Angkat tangan. Ya. Menyuntik di sembarang tempat, mengubah waktu makan. Menyuntik di sembarang tempat, kemudian Mengubah waktu makan. Insulin dan menyuntik dosis insulin tinggi. ya, dosisnya dibedakan dan juga dosisnya ditinggikan. Itu salah satu kesalahan dalam penggunaan insulin. Kemudian bagaimana sih caranya supaya pasien tidak salah dalam menggunakan insulin? Caranya bagaimana tadi, Mbak? Menyuntik di tempat kandungan lemak yang tinggi. Menyuntik di tempat kandungan lemak yang tinggi. Kemudian Disiplin dan tepat waktu dalam menggunakan obat, tidak lupa memakai insulin. disiplin dan tepat waktu dalam menggunakan obat atau insulin tadi. Jadi kita harus rutin ya, misalkan malam, berarti ya malam terus. Kalau pagi ya pagi terus. Ini materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita belajar tentang informasi penggunaan obat, terutama sirup kering dan insulin. Karena inhaler sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Selain penggunaannya, yaitu kita juga belajar cara penyimpanannya. Dan ini merupakan buku yang bisa kalian acu atau kalian pinjam di perpustakaan untuk bahan pembelajaran kita, ya. Atau kalian juga bisa belajar dari internet, kan banyak. Ya. Jadi kita belajar membuka literasi kita, ya, menambah wawasan kita. Kemudian ini materi pembelajarannya, ya. Gunakan obat secara tepat dan baca informasi dengan cermat. Kira-kira informasi apa saja yang harus diberikan kepada pasien? Apa saja itu? Komposisi, indikasi, dosis secara pakai, efek samping, kontraindikasi, tanda kedaluarsa. Itu beberapa informasi umum ya. Biasanya yang paling banyak itu indikasi. Indikasi itu apa?
kegunaan ini. Yang pertama sirup kering. Sudah pernah melihat sirup kering? Sudah. Sirup kering biasanya itu pakai obat-obatan apa? Antibiotik. Kenapa antibiotik dibuat dalam bentuk sirup kering? Karena antibiotik itu tidak stabil dalam air. Ya. Ini sirup kering. Ya. Contohnya ini yang saya pegang amoxicillin, antibiotik. Ya. Sirup kering itu merupakan serbuk yang harus dilarutkan di air dulu sebelum digunakan. Caranya nanti sirupnya dilarutkan sampai tanda batas. Kalau di sini tanda batasnya ini, ya, kelihatan ya, ada tanda batasnya. Biasanya ada juga yang tidak ada tanda batasnya, tetapi ada keterangan volumenya. Disuruh tambahkan air sampai volume berapa mili. Dan airnya itu harus air mata, ya, air mata, jangan air panas atau hangat, yang biasa saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu insulin. Insulin itu bentuknya kayak apa? Nah, tolong dibagikan deh ke teman-temannya. Insulin bentuknya kayak pen. Ini akan dibagikan teman kalian. Jadi supaya satu persatu bisa memegang insulin. Ya, kita praktek langsung. Yang pertama diapakan dulu insulinnya? Diputar-putar ya, supaya apa? Insulin kalau pertama kali dia biasanya disimpan di dalam kulkas. Kulkas kan suhunya dingin. Padahal insulin itu akan disuntikkan kemana? Ke tubuh. Suhu tubuh itu kan normalnya berapa derajat? 37 ya. Jadi tujuannya supaya menghangatkan biar sama dengan suhu. Kemudian setelah itu dibuka ya. Dibuka tutupnya. Kemudian ini kan belum ada jarumnya. Nanti dikasih. Kemudian setelah kita atur dosisnya, kita pilih lokasi yang kita suntik. Jadi pasang jarumnya, atur dosisnya, pilih bagian tubuh kemudian disuntik. Ya, apakah bagian-bagian tubuh yang bisa disuntikkan insulin? Ya, perut, kemudian ada paha, ini bagian yang berlemak. Kemudian untuk penyimpanannya, seperti yang saya katakan tadi, kalau sirup kering disimpan dalam apa? Suhu biasa ya. Kalau insulin tadi baru di suhu maksimal penyimpanan itu berapa hari? 7 hari. Kalau dalam suhu biasa suhu 2. Boleh disimpan di kulkas. Nanti kalau di kulkas berarti waktu penyimpanannya paling lama 14 hari. Tapi di kulkas biasa, jangan di freezer. Ya, untuk yang insulin penyimpanannya itu setelah kalian buka dari kulkas selama penyimpanan maksimal berapa hari? 28 hari ya. Jadi ini disimpan di kulkas yang bukan freezer. Baik, sekarang kita akan belajar diskusi kelompok ya. Kemarin sudah saya bagi LKPD-nya di grup kelas, sudah di-download? Sudah dibaca ya? Ya, nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Sebelumnya kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Karena nanti berperan 3 orang, berarti satu kelompok 3. Ya, berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 ke belakang. Ya, kelompoknya ya. Ini saya bagi LKPD-nya. Ya. Jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama, nanti akan ada resep ya. Dari resep yang sudah ada di LKPD kalian, nanti silakan analisis bentuk sedianya itu apa dari resepnya. Kemudian komposisinya. Komposisi itu apa? Kan? Indikasi, aturan pakai, cara pakai, dan penyimpanan. Untuk resep yang pertama, apa itu? Berarti ini masuk apa? Sirup? Ya, resep yang kedua, apa ini? Lalu itu apa? Insulin. Ya, ini lembar kolomnya di LKPD yang harus kalian isi tabelnya dari tadi bunyi sediaan, komposisi, indikasi, dosis, aturan pakai, cara pemakaian, dan cara penyimpanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, silakan saya kasih waktu 15 menit. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Mulai dari sekarang.
Posisinya terserah saya. Oh, posisi bagian tubuhnya ya terserah. Ini kan banyak ya, bisa di paha, kemudian di perut, terserah kalian. Yang ini di lokasi yang sudah saya tampilkan. Dapat pesan apa tadi? Sirup kering. Isinya, mau cara pakainya. Jangan lupa harus dihabiskan. Nanti disampaikan ke pasien ya. Cara penyimpanan juga. Sudah selesai. Jadi ini ditulis ya. Cara pakainya berarti sudah selesai semuanya? Sudah ya? Kalau sudah, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita lanjut presentasi. Ya. Saya tunjuk maju ke depan atau mengajukan diri? Mengajukan diri. Oke, siapa yang mau maju dulu? Saya Kelompok ini ya, kelompok 3. Siapa yang maju? Beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara penggunaan insulin. Permisi Bu, Ibu saya posisikan sebagai apoteker. Bu, saya mohon izin untuk menyampaikan informasi kepada pasien. Ya Mbak, silakan. Saya posisikan sebagai keluarga pasien. Apakah benar ini dengan keluarga Bapak Arif dari Wedari Jaksa, Fatih Bu? Iya Mbak, benar, saya istrinya. Ini ya Bu, obatnya bentuknya seperti pen untuk disuntikkan. Kandungannya insulin Bu, kegunaannya untuk mengatasi kadar gula tinggi. Aturan pakainya disuntikan pada bagian tubuh pada malam hari ya Bu, dengan dosis 10 unit. Ini saya ajari cara pakainya ya Bu. Iya Mbak. Insulin digulung-gulung dengan tangan ya Bu. Kemudian dibuka. Ada suntikannya, kertasnya dibuka ya Bu, yang biru. Kemudian atur dosis ya Bu, ini 10 unit, diatur dosis 10 unit. Kemudian jarumnya disuntikan atau dipasangkan di atas insulin. Setelah seperti ini ya Bu, pilih lokasi tubuh yang akan disuntikan. Yang disuntikan ya bagian berlemak ya Bu, contohnya seperti di bagian perut. Untuk cara penyimpanannya, sebelum dibuka itu disimpan di bagian kulkas biasa, dan bisa bertahan 28 hari. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak Mbak, sudah jelas. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Mbak, semoga lekas sembuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang akan ditanyakan? Insulin disimpan di kulkas biasa atau di freezer ya Mbak? Untuk insulin disimpan di lemari pendingin biasa Mbak, tidak boleh disimpan pada freezer karena bisa menyebabkan obat menjadi rusak. Ya. Tadi ada yang tanya apakah insulin boleh disimpan di freezer. Tapi jawabannya tidak boleh karena bisa merusak insulinnya. Harusnya disimpan di kulkas biasa ya, atau di bagian pintu biasanya. Itu ya. Ditanya lagi kalau ada yang bertanya lagi. Saya Mbak, apakah boleh ditambah informasi yang lain saat menyuruh pasien seperti mengingatkan waktu makan pasien dan edukasi yang lain? Boleh Mbak, seperti pemberian informasi terapi farmakologi dan waktu makan yang teratur serta menjaga pola hidup yang sehat. Oke, jadi ketika kita menyampaikan informasi pasien boleh ditambah informasi lain, tidak harus pakem seperti yang ditampil tadi ya, informasi seperti terapi non farmakologi ya, itu yang boleh disampaikan kepada pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya presentasinya, sudah berani maju pertama ya. Kemudian selanjutnya yang maju lagi kelompok 4. Oke, silakan maju ke depan. Beri aplaus untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Nobel Secara Medani sebagai Atika. Saya Anis Makfiros sebagai pasien. Saya Sulfiya Zuliani sebagai Abadar. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan silindri. Ini saya posisikan sebagai Abadar. Mohon izin untuk menyampaikan informasi kepada keluarga pasien. Ya, Mbak, silakan. Saya posisikan sebagai keluarga pasien. Apakah benar dengan keluarga Anda usia 10 tahun, alamat anda kami? Dia biasanya keluarganya. Ini aku obatnya, menurutnya silindri ini kandungannya antibiotik amoxicillin. Penggunaannya untuk mengobati infeksi demam. Aturan pakainya diminum 3 kali sehari atau dokter setelah makan dan cari dihabiskan. Untuk cara pakainya, obat ini dilakukan dengan air sampai kandungan keras pada botol, kemudian dipotong sampai larut. Penyimpanan disimpan pada suhu ruang dan bisa dipakai maksimal 7 hari setelah dilakukan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Semoga dimakan. Semoga sembuh. Sekian penjelasan kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, Apakah silakan. ada efek samping dari Apakah ada efek samping dari obatnya? Ada efek samping? Tidak ada, kecuali pasien alergi obat antibiotik amok. Tetapi karena ini resep dari dokter, kemungkinan pasien sudah dicek alergi obat terlebih dahulu. Jadi obat ini aman untuk pasien. Gimana Mbak jawabannya? Sudah? Oke. Tanya lagi teman-temannya. Ada pertanyaan lagi? Boleh nggak Mbak sirupnya disimpan di kulkas? Kalau boleh, berapa hari maksimal penyimpanan? Boleh disimpan di lemari pendingin dan maksimal penyimpanan atau boleh dipakai selama 14 hari. Kalau di suhu ruang maksimal hanya 7 hari. Mohon maaf, tadi saya tidak menyampaikan informasi ini kepada pasien. Oke, jadi tadi hanya menyampaikan waktu di suhu ruang biasa ya. Kalau di suhu kulkas itu bisa sampai 14 hari. Tapi kalau di suhu ruang hanya 7 hari. Ditanya lagi, barangkali ada yang bertanya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas? Sudah. Sudah jelas ya. Boleh ditutup presentasinya? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semua ya? Oke, saya review kembali dari presentasi tadi, saya evaluasi. Yang pertama tadi presentasi apa ini? Insulin ya. Jadi insulin itu disuntikan ke bagian tubuh yang berlemah. Kemudian saat menyampaikan video ke pasien, kita tidak hanya berfokus pada yang sudah ditampilkan di tabel, tapi beri informasi yang lain seperti terapi non farmakologi. Kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Cara penyimpanannya juga ya, itu juga perlu disampaikan. Biasanya kalau orang awam obatnya itu disimpan lama di rumah. Nanti kalau kambuh dipakai lagi. Jadi banyak orang awam yang belum tahu waktu lama penyimpanan obat. Kemudian untuk sirup kering tadi ya, dia harus dilakukan dulu dengan air. Kemudian penyimpanannya di suhu ruang 7 hari. Kalau di suhu kulkas boleh 14 hari. Kemudian untuk sirup antibiotik tadi itu khasiatnya buat apa? Infeksi ya, infeksi saja ya. Jadi antibiotik amoxicillin bukan untuk infeksi demam, tapi bisa secara umum. Jadi sampaikan saja ke pasien bahwa sirup antibiotik itu untuk infeksi demam. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke. Ya. Dari presentasi kalian semua, semuanya sudah bagus, presentasinya baik, materi yang disampaikan juga baik. Beri tepuk tangan untuk kalian
kita belajar cara penggunaan sirup kering dan insulin, juga cara penyimpanannya. Kemudian belajar apa lagi? Belajar cara menyampaikan informasi obat kepada pasien dan juga belajar alat saja yang harus disampaikan kepada pasien. Jadi kita tidak hanya cukup tahu, tapi kita juga penting belajar menyampaikan. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu harus kita terapkan, jangan dipendam. Itu yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Oke, mari kita bermain kuis ya. Untuk penilaian pengetahuan, silakan dikeluarkan HP-nya. Ini ketik di web BITLY kuis obat ya, K-nya besar, O-nya besar. Ya. Sudah bisa masuk? Kodenya 974255. Ya. 974255. Ini belum ada yang baru. Sembilan tujuh empat dua lima lima. 255. Ya. Ya. Ini belum ada yang baru. Masuknya tujuin. Sudah bisa nggak? Sudah ya. Mulai sudah bisa. Oke. Masukkan nama ya, nama saya sudah. Posisi pertama Cindy Aulia, kemudian Desitria, Juliani, namanya 1200. Kurang berapa soal lagi kalian? Yuk. Yuk, Sylvia ke atas, Bella, Cindy, Dwirama, Salsabila, Bidani, kok turun? Mana Bidani? Sudah? Oke, sudah selesai? Sylvia sudah selesai, posisi pertama. Yuk, ada yang bisa mengalahkan Sylvia? Nanti kalian meninggalkan saya kasih ribet. Sudah selesai, Sylvia? Belum ada yang menyanyi sampai sekarang? Salah berapa sih tadi? Jadi yang salah? Luar biasa, tepuk tangan buat Sylvia. Udila, ini 2 orang yang betul. Sempurna. Cindy, Udila, dan Sylvia. Oke, tepuk tangan. Ya. Bagaimana kuisnya, menyenangkan? Menyenangkan ya, enak ya. Jadi kita bisa langsung melihat nilai. Bagi yang nilainya belum sempurna, jangan berkecil hati. Jadikan itu semangat buat kalian supaya semangat belajarnya lagi, bisa mengejar ketertinggalan dari teman-temannya. Kemudian bagi nilai kalian yang masih kurang KKM atau di bawah 75, di bawah 80, nanti kita akan belajar lagi bermain role playing ya. Kita belajar remedial, belajar kelompok supaya kita lebih paham lagi tentang materi pada pembelajaran hari ini. Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada sesama temannya di kelas supaya kita sama-sama bisa maju. Oke, kemudian
kakak saya, tetapi di sisi lain kakek saya ada yang menderita diabetes mellitus. Apakah insulin yang sudah digunakan Bapak bisa digunakan untuk kakek saya? Oh, jadi misalkan ada resep buat bapaknya dapat insulin, kemudian kakeknya ternyata juga menderita sakit yang sama. Apakah obatnya boleh digunakan untuk kakeknya? Ya, tidak boleh ya, karena takutnya nanti organ tubuh manusia kan beda-beda. Kalau obat itu cocok untuk bapak, belum tentu cocok untuk kakeknya. Misalnya bisa saja kakeknya butuh dosis yang tinggi atau dosis yang rendah. Alangkah baiknya periksa dulu ke dokter atau konsultasikan dokter dengan apoteker. Begitu ya. Jadi kita sebagai tenaga farmasi harus bisa mengedukasi terutama keluarga kita sendiri, baru kepada masyarakat. Kemudian untuk refleksi atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan, silakan kalian bisa klik ini ya, pilih umpan beasiswa, masukkan di sini atau teman-teman kalian. Kuisnya kurang lama atau kurang seru boleh, ya silakan kalian tulis. Nanti linknya akan saya kasih ke di kelas ya. Oke. Sebelum saya tutup pertemuan pada hari ini, saya ingatkan kembali kepada kalian, kita harus tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan karena ini sudah banyak musim flu sakit ya, apalagi ini COVID-nya di berita muncul lagi, jadi kita harus tetap jaga kesehatan, pakai masker di tempat umum ya. Kemudian tadi kita membiasakan 5M di sekolahan ya, kesehatan, keselamatan kerja juga harus kita perhatikan, apalagi kalau kita praktek di laboratorium ya. Itu pertemuan pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya ini kita akan belajar cara penggunaan obat, tetes mata, tetes telinga dan tetes hidung ya. Karena hari ini kita cukupkan untuk yang insulin dan sirup. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua ya. Apa yang saya sampaikan kalian bisa menerima dengan baik ya. Sebelum kita tutup kita nyanyi lagi ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi. SMK bisa. SMK bebas. Cordova bisa bebas. Kapan kita semua. Silakan ketua kelas dipimpin untuk menutup doa. Mari kita berdiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Saya dulu mohon maaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2022. Siap? Laksanakan. Ibu, bapak, guru, namamu akan selalu hidup dalam SMA Cordova mengucapkan selamat Hari Guru Nasional, berubah berinovasi, wujudkan merdeka belajar.